Akan masuk materi yang sempat terputus. Sekarang kita masuk dalam pembahasan tanggung jawab penata layanan dalam konteks penata layanan uang. Tanggung jawab kita sebagai penata layan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang dikasih kepercayaan oleh Tuhan dalam konteks uang. Ini menarik untuk kita pelajari karena apa? Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Siapa yang nggak butuh uang? Apalagi hari-hari sekarang ini. Ya, hari-hari sekarang ini. Uang kita butuhkan. Orang yang nggak punya uang bisa menghalalkan banyak cara. Gimana caranya dapat uang? Jadi akar segala kejahatan ada cinta uang. Dan bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang penata layan, seorang penata layan mempertanggungjawabkan uang itu dengan baik. Hal ini yang saudara perlu perhatikan. Semua uang yang kita miliki, yang ada dalam diri kita, di dompet, di deposito, di rekening, yang kita miliki, yang kita peroleh, itu sumbernya dari Tuhan. Sumbernya dari Tuhan. Dalam Ulangan 8:18 dikatakan, meskipun kita mendapatkan uang melalui kerja, apapun bentuk pekerjaan kita, dalam profesi apapun, Alkitab ini, ayat ini mengajarkan bahwa itu berasal dari Tuhan. Kita diberi kekuatan, kecakapan, kepandaian untuk kita mengerjakan itu sehingga kita mendapat uang. Itu dari Tuhan. Artinya adalah kalau kita persempit, uang itu bukan milik kita. Uang itu milik Tuhan. Kita hanya dikasih tugas mengelola. Apakah kita bisa mengelola dengan baik uang itu atau tidak? Yesus pernah mengajarkan tentang mamon. Kita nggak bisa mencintai mamon dan sisi lain mencintai Tuhan. Kita harus berani memisahkan, mau cinta mamon, cinta uang, atau cinta Tuhan. Oh Pak, saya cinta keduanya. Nggak bisa. Memang kita butuh uang, tapi kita nggak boleh mencintai uang itu. Cinta kita hanya kepada Tuhan. Ya. Oke, pembahasan yang menarik tentang uang sebagai hamba Tuhan adalah konteks persepuluhan. Ini satu pembahasan yang menjadi satu perdebatan yang menarik dari dulu sekarang, bahkan mungkin sampai selama-lamanya sampai Tuhan datang tentang persepuluhan, ya. Dan beberapa pertanyaan sudah saya sampaikan sebagai tugas. Saya belum sempat membaca, tapi saya percaya saudara sudah mengerjakan dengan baik. Nanti saya akan koreksi. Saudara, saya sangat-sangat setuju dan saya respect tentang pernyataan seorang hamba Tuhan, salah satu alumni STI. Dia katakan gini, dalam pengajaran kekristenan berbicara doktrin itu dibagi dua, doktrin primer dan doktrin sekunder. Doktrin primer ini kita nggak bisa diganggu gugat, ini kebenaran yang absolut, nggak bisa ditafsirkan, harus sesuai dengan Alkitab. Jadi doktrin primer ini berbicara tentang kristologi, pneumatologi, berbicara tentang Allah, berbicara tentang bibliologi. Itu primer. Berbicara tentang Roh Kudus, itu primer. Tritunggal, itu primer. Jadi kalau kita mendengar pengajaran yang menyimpang dari Alkitab tentang pengajaran, umpamanya contoh, Roh Kudus. Ada orang berkata, oh Roh Kudus itu nggak ada. Oh Roh Kudus itu satu pribadi yang di luar dari kealahan. Itu sudah sesat. Kita bisa katakan sesat. Ada orang yang tidak percaya tentang Yesus, itu sesat. Ada orang yang berkata Alkitab itu bohong, itu sesat. Itu doktrin primer. Tetapi kalau berbicara tentang doktrin sekunder, itu berbicara tentang cara baptisan, tentang cara ibadah, harus berbahasa roh atau tidak, dan konteks persepuluhan, itu sekunder. Ya. Nah, ini boleh beda. Ini tidak bisa menjadi satu perdebatan sehingga membuat kita
terpecah seperti fenomena yang terjadi saat-saat ini. Seorang teolog kita harus bisa mencermati dengan baik. Oke, saudara, berbicara tentang persepuluhan, ya, memang saya orang GPDI, saya harus tunduk dan taat pada organisasi di mana saya ada. Tapi saya ingin mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara mau sepaham dengan saya, nggak apa-apa. Puji Tuhan, nggak sebam juga nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Meskipun jawaban tugas saudara tidak sesuai dengan pemikiran saya, saudara nggak akan salahkan. Itu pendapat saudara. Sekali lagi, ini doktrin sekunder. Tetapi kita harus bisa mempertanggungjawabkan tatkala kita ambil keputusan. Oke. Apakah praktek persepuluhan diwajibkan bagi orang Kristen? Nah, inilah yang menjadi perdebatan. Ada orang katakan, oh nggak perlu, itu Taurat. Kita saat ini hidup dalam anugerah. Yesus tidak pernah mengajarkan persepuluhan. Itu yang terjadi. Asilan katakan, oh harus, ini firman Tuhan. Oke, nggak usah diperdebatkan. Ingat, primer dan sekunder. Ya. Bapak Ibu, sekarang oke lah, kita bahas yang meresponi, menyetujui bahwa persepuluhan itu wajib kita lakukan. Itu firman Tuhan. Nah, ini saya bagikan aja. Saudara setuju atau enggak? Ini sesuai dengan diktat. Dalam Maleakhi, di situ dikatakan kalau kita setuju persepuluhan harus kita lakukan, di mana sebaiknya persepuluhan itu kita bawa. Di dalam Maleakhi 3:10, Alkitab katakan ke rumah Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul ayat pasal 4, pasal 5, diletakkan di depan kaki para rasul. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 2 diberikan ke gereja. Itu kalau kita sepakat, oh persepuluhan itu harus dilakukan. Dibawa kemana? Alkitab memberikan satu pemaparan. Saudara, kalau mau jujur, saya mau memberikan satu pemahaman tentang teologi, tentang pengajaran lebih dalam lagi pemahaman, yaitu tentang ini, konsep persepuluhan dalam Alkitab. Kalau kita mau jujur, ini menjadi satu bahan tambahan. Nanti saya akan share materi ini menjadi pengembangan pemikiran kita sebagai seorang teolog. Konsep persembahan persepuluhan dalam Taurat, ya, dalam Taurat. Kalau kita berbicara, oh itu Taurat, nggak perlu kita lakukan. Ya, kalau memang benar-benar itu Taurat, kita lakukan. Berapa yang kita harus berikan dan kepada siapa? Di dalam Bilangan pasal 18, nanti saya akan kasih materinya. Di situ dikatakan konsep persepuluhan itu dipergunakan untuk Bani Lewi. Itu 1/10 dalam satu bulannya. Atau penghasilan satu hari kita ambil itu. Oke, 1/10. Yang kedua, konsep persepuluhan untuk hari-hari raya. Itu Ulangan 12, Ulangan 14. Untuk hari-hari raya itu 10%. Itu juga persepuluhan. Yang ketiga, ini lain. Untuk diakonia, tapi itu juga persepuluhan, tapi 3 tahun sekali. Diberikan 1/10 untuk diakonia, yaitu untuk orang asing, untuk anak yatim, untuk janda. Itu 3 tahun sekali 10%. Tapi kalau kita hitung 1 tahun berarti 3,3%. Jadi kalau kita mau jujur melakukan persepuluhan menurut Taurat, menurut firman Tuhan, kalau kita mau jujur bukan cuma 10%, saudara. Tapi 23,3% per tahun. Ya, per tahun. Artinya kalau kita buat per bulan, yaitu 23,3% per bulan. Karena apa? 10% untuk Bani Lewi, 10% untuk hari raya, 3,3% untuk diakonia. Kalau kita mau jujur, kita mau berikan semuanya. Tapi kan ada pemahaman, oh saya mau melakukan 10%. Artinya dalam pembahasan ini, materi persepuluhan itu merupakan satu, menurut saya, ini satu pengajaran dari Tuhan Yesus, pengajaran firman Tuhan dari bagaimana kita mau belajar memberi dari nilai yang terkecil. Dari 10% itu kita bisa taat atau enggak? Kalau kita enggak taat dari yang kecil ini, mana mungkin kita bisa taat yang besar.
Kalau kita nggak taat dari 10% ini, mana mungkin kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita? Mustahil. Ini maksudnya. Oke? Ini menjadi satu pemahaman, nanti saya akan kasih materi ini. Yang selanjutnya, apa yang Allah akan lakukan jika kita menolak untuk memberi persepuluhan? Apa yang Tuhan lakukan kalau kita menolak untuk tidak memberikan persepuluhan? Saya kira bukan cuma persepuluhan aja. Kalau kita nggak menolak apa menjadi perintah Tuhan, semuanya, Tuhan akan lakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Dalam konteks persepuluhan, dalam Maleakhi 3:8 katakan, kita disebut penipu, perampok. Kalau kita nggak lakukan persepuluhan, bukan cuma persepuluhan aja, banyak hal. Pembahasan yang kemarin, kalau kita nggak bisa mengelola dengan baik, tidak taat untuk bisa mengelola waktu, bahwa itu waktunya Tuhan, kita merampok, kita menipu Tuhan. Kalau kita nggak bisa mengelola talenta kita dengan baik, kita juga menjadi penipu, perampok. Ingat, pada saat perumpamaan tentang talenta, satu yang mendapat satu talenta, Tuhan itu katakan, "Hai hambaku yang jahat." Tuhan marah. Jadi bukan serta-merta tatkala kita nggak taat persepuluhan, Tuhan marah. Enggak, semuanya. Tapi ini menjadi satu pembelajaran. Tadi saya katakan, ini pembelajaran dari hal yang kecil, 1/10. Janji apa yang Allah berikan kepada orang yang setia persepuluhan? Sekali lagi, bukan cuma persepuluhan. Semua perintah Tuhan, bila mana kita setia, ada janji Tuhan. Nah, dalam konteks persepuluhan, ayat yang ke-10 dalam Maleakhi, Allah akan membukakan berkat-Nya dengan melimpah. Ini janji Tuhan, sekali lagi bukan cuma persepuluhan. Tatkala kita setia akan perintah Tuhan, Tuhan akan berikan janjinya buat kita. Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang denominasi GPDI, saya taat, saya setia. Dan saya menikmati berkat Tuhan. Apakah karena persepuluhan? Di antaranya karena itu. Banyak hal ketaatan yang harus kita lakukan yang bertampak janji Tuhan. Jadi pembahasan ini tentang persepuluhan biarlah tidak menjadi satu perdebatan. Ini pemahaman dalam diktat materi ini yang kebetulan saya sebagai seorang GPDI, orang yang gerejanya GPDI yang mengajarkan persepuluhan itu wajib, ya saya taat. Tergantung saudara, tapi saudara tatkala ambil keputusan harus ada satu argumen, lakukanlah dengan segenap hati. Dan itu bisa saudara tanyakan nanti dalam forum pertanyaan di grup. Oke. Saya kira saya close tentang persepuluhan, dan saat ini kita akan masuk di dalam pembahasan tanggung jawab gereja dalam penata layanan kehidupan rohani. Apa sih tanggung jawab gereja untuk mengelola jemaat yang Tuhan percayakan? Tujuan gereja hanya satu, mendewasakan jemaat untuk dewasa dan akhirnya menjadi seperti Kristus. Program gereja harus mengerucut kepada kedewasaan jemaat. Nggak bisa. Jemaat menjadi prioritas utama yang terpenting. Bukan bangunan fisiknya, tapi jemaat. Hari-hari sekarang ini menjadi tugas gereja. Bagaimana keadaan jemaat saat ini sedang digoncangkan satu keadaan seperti ini. Bagaimana sikap gereja? Apakah gereja berdiam diri? Ayo kita beraction. Inilah waktunya kita memberkati jemaat. Inilah waktunya kita memotivasi jemaat, mendoakan jemaat. Kalau bisa, apa yang bisa kita berikan untuk kebutuhan mereka? Ya kita kasih. Itu tugas gereja. Tanggung jawab, saya nggak akan panjang lebar tentang itu, di diktat sudah ada dan kembangkan sendiri dalam pertanyaan, nanti saudara bisa tanyakan. Tanggung jawab gereja dalam penata layanan mimbar. Ini sedikit saya akan sampaikan, di diktat mudah aja. Dalam pelayanan mimbar. Tanggung jawab sebagai pengkhotbah. Ingat, kita semua akan jadi pengkhotbah. Baik itu pengkhotbah di gereja maupun di sekolah, itu namanya pengkhotbah sebagai pengajar. Tanggung jawab kita sebagai pengkhotbah adalah tatkala kita menyampaikan